Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vanquati Channel. Di video kali ini kita mau unboxing submersible pump Ginga GA 2600 termurah di kelasnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita. Nah, ini dia guys, produknya Ginga GA 2600 dengan fiturnya water circulation, wave maker, lalu fresh and salt water, serta energy saving. Nah, ini punya power 20 watt, lalu total headnya 1,8 dan outputnya 2100 liter per jam. Nah, ini kiri adalah gambar yang benar, yang kanan adalah gambar yang salah. Ini merupakan informasi terkait dengan produknya. Oke guys, sekarang kita unboxing guys. Nah, kita lihat di sini kita dapat selang untuk gelembung udara sekitar 40 cm. Lalu kita angkat aja nih guys untuk main itemnya. Nah, kita dapat bar filter ya, kalau saya sebutnya bar filter. Ada apa lagi nih kita dapat? Oke, kita dapat petunjuk penggunaan. Mungkin sama dopnya juga nih. Oke, kosong. Nah, ini kita dapat untuk dop pipa, lalu stopper nozzle-nya dan hose head-nya. Jadi ini informasi untuk fitur pompa, celup, dan petunjuk penggunaannya. Kadang-kadang pengguna abaikan nih informasi seperti ini nih. Bahkan kesalahannya itu adalah biasanya menyalakan pompa tanpa dimasukkan ke dalam air. Padahal air itu atau air akuarium itu sebagai coolant-nya. Jadi biar lebih awet ya dicelupkan lah sampai ke seluruh dari si main itemnya ini. Nah, sekarang kita buka aja guys plastiknya. Kalau kita lihat bentuknya tuh agak kecil sedikit ya. Kebetulan saya nggak ada perbandingan yang Amara 2600. Tapi kalau saya lihat untuk merek Ginga GA 2600 tuh kayaknya agak lebih kecil dimensinya teman-teman. Kalau kita lihat spesifikasinya ini kan total headnya 1,8 meter. Saya yakin sih nggak sampai 1,8 ya teman-teman. Nah, ini kalau dari samping seperti ini. Kalau dari belakang kayak gini guys, dan bisa dibuka. Jadi ini ada 4 dop yang nempel ke kaca akuarium. Oke. Dari atas seperti ini. Nah, ini kita ada stopper nozzle-nya nih. Kita tutup, nanti kita coba untuk pakai satu nozzle dulu nih, yang paling depan. Kita buka aja guys, kita lihat untuk motornya atau impellernya nih. Kalau kita lihat sih sama aja ya, bentuknya tuh nggak jauh beda sama merek-merek yang lain. Oke, diklaim sih katanya lebih kuat untuk si resinnya itu ya. Oke, lanjut teman-teman, kita pasang kembali. Ini harus rata ya guys, jangan sampai miring, nanti resikonya impellernya nggak jalan. Kalau teman-teman lihat di nozzle yang pertama itu kayak ada extraction gitu, jadi dia tuh nyambungin si selang ke nozzle yang pertama. Fungsinya untuk menambah gelembung udara. Jadi nanti arus di nozzle yang pertama itu bersamaan dengan gelembung udara. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau saya lepas kayak gini, saya pasang lagi, tapi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik itu atau salah muter, itu nggak ada gelembung udaranya malah. Kita pasang aja untuk kepala selangnya atau hose headnya. Pasang aja untuk bar filternya. Nah, ini selang harus di atas dari permukaan air. Nah, ini adalah dop pipa. Itu fungsinya untuk selang spiral bisa juga, ataupun untuk pipa akuarium. Sekarang kita buka aja untuk pengikat kabelnya. Kita akan aplikasikan di akuarium 70 x 50 x 40 cm guys. Nanti kita akan coba untuk satu nozzle dan 2 nozzle. Nah, sekarang kita akan colok ke stop kontak. Dan kita akan tes di nozzle yang pertama terlebih dahulu guys. Oke, kita lihat arusnya seperti ini guys.
cukup deras lah. Tapi menurut saya nggak sampai 1,8 lah, sekitar 1,5 meter lah. Teman-teman bisa lihat di sini saya buka tutup itu ada udara, enggak, udara, enggak, udara, enggak gitu ya. Itu fungsi dari si selangnya itu guys. Ini saya tempel dulu ya guys. Teman-teman bisa lihat ini arusnya seperti ini dan saya akan tutup. Nah, saya buka lagi. Tuh kayak gitu ya guys. Jadi fungsi dari si selang itu adalah menambah gelembung udara di dalam nozzle yang pertama. Ini saya coba lepas dulu dari dop kacanya. Kita akan coba untuk cek arusnya guys. Di nozzle yang pertama ini arusnya lumayan deras. Kita lihat ya guys. Seperti ini nih. Nah, kalau saya angkat, wah lebih deras lagi nih. Jadi 70 cm pun lewat. Dan ini akuariumnya cocok di akuarium ukuran 1 meter ya guys, untuk di GA 2600 ini. Nah, saya rendam seperti ini teman-teman. Cukup deras ya arusnya. Kelihatan nih kalau dari samping. Tuh saya tutup, saya buka, saya tutup lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buka di nozzle yang kedua. Kita akan coba arusnya kencengan di nozzle yang kedua ataupun yang pertama. Nah, kalau kita lihat di arus yang kedua justru nozzle-nya lebih deras ya gitu. Jadi di nozzle yang pertama tetap dapat udara nih, gelembung udara nih. Jadi berfungsi dengan bagus ya untuk nozzle yang pertama. Jadi yang kedua itu arusnya tambah deras, tapi di nozzle yang pertama arus plus gelembung udara. Jadi ada juga pompa-pompa atau power head yang ketika dibuka dua-duanya tuh nggak berfungsi di nozzle yang pertama tuh untuk gelembungnya. Ini cukup worth it ya buat teman-teman. Dengan harga sekitar 60 ribuan ini worth it banget. Karena untuk pesaing-pesaingnya tuh udah di atas 100 ribuan. Apalagi merek Resun. Kalau untuk Amara ya sekitar 120 ribuan. Dan ini harga sekitar 60 ribuan. Kalau ukuran lebih kecil sedikit sih ini benar-benar ya mengalahkan merek-merek yang lain. Tapi untuk dari segi keawetan saya belum tahu nih. Buat teman-teman yang udah pakai ini lama ya, merek Gingga 2600, boleh tuh tulis di kolom komentar ya guys, udah berapa lama makainya. Jadi ini buat teman-teman referensi juga, terutama ikan-ikan predator ya, cocok deh nih untuk di filternya gitu guys. Oke guys, itulah unboxing dan review singkat dari saya untuk power head atau submersible pump merek Gingga GA 2600. Ini merupakan termurah di kelasnya. Oke guys, nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita. Dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.